Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimayang Wahyuni. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Tata Busana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai desain pembelajaran. Nah, sebelumnya, video ini merupakan ujian tengah semester desain pembelajaran dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI, dan Bapak Nur Basuki, SPD, MPD, MPDT. Pertanyaan pertama, di dalam mata kuliah desain pembelajaran, menurut pendapat Anda, apa yang sebenarnya didesain atau dirancang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Jawabannya, dalam mata kuliah desain pembelajaran, yang didesain atau dirancang adalah program pembelajaran, tujuan, strategi, teknik, dan media pembelajaran. Desain pembelajaran lazimnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah pembelajaran, sesungguhnya yang perlu dicari solusinya. Jadi, desain pembelajaran ini menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pembelajar ke arah yang dikehendaki. Desain pembelajaran lebih memerhatikan pada pemahaman, pengubahan, dan penerapan metode-metode pembelajaran. Hal ini mengarahkan untuk memilih dan menentukan metode apa yang dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian bahan ajar agar dapat diterima dengan mudah oleh siswa. Pertanyaan kedua, apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal mengetahui teori belajar dan teori pembelajaran? Jelaskan. Jawabannya, alasan sebelum mempelajari desain pembelajaran lebih lanjut sebaiknya mahasiswa minimal menguasai materi teori belajar dan teori pembelajaran, karena penting untuk mahasiswa dalam mempelajari desain pembelajaran untuk kedepannya dapat digunakan pada mahasiswa yang ingin menjadi guru, dan juga pada teori dan model pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kemampuan tenaga pendidik dalam merancang teori dan model pembelajaran menjadi lebih sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Maka dari itu harus mengetahui teori belajar dan teori pembelajaran. Nah, jadi apa itu teori belajar dan teori pembelajaran? Teori belajar merupakan dasar mengembangkan model yang akan digunakan model belajar menjadi ketentuan dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Kalau teori pembelajaran, dari pendapat para ahli, menjadi acuan bagi tenaga pendidik dalam menetapkan tujuan dan cara belajar yang akan dilaksanakan. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Pembelajaran merupakan proses transfer ilmu yang melibatkan sistem dalam dunia pendidikan, yaitu guru, pendidik, peserta didik, materi, dan tujuan dan alat. Dalam pembelajaran yang didesain atau dirancangkan, haruslah efektif dan efisien, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan diterima dengan baik oleh peserta didik, sehingga tujuan nasional pendidik mampu dicapai dengan baik. Dalam pembelajaran dan pendidikan, seiringnya dengan berkembangnya pendidikan dan sistem pendidikan di Indonesia, seluruh elemen masyarakat, utamanya yang terkait langsung dengan pendidikan, dituntut untuk lebih kreatif dan profesional untuk mengembangkan pendidikan. Selain itu, para pelaku pendidikan juga diharapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, bersama sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang akan timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek yang pertama, identifikasi kebutuhan pembelajaran, yang kedua, identifikasi karakteristik peserta didik, yang ketiga, identifikasi kemampuan awal peserta didik. Jawabannya, jika mengabaikan identifikasi kebutuhan pembelajaran, maka dampak yang muncul seperti seorang guru tidak akan mengetahui hal-hal yang akan diperlukan dalam belajar serta hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Karena hal ini dapat menyebabkan pada kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang buruk. Yang kedua, jika mengabaikan identifikasi peserta didik, maka peserta didik tidak mengetahui dan memahami kemampuan pembelajar, potensi, minat, kebiasaan, hobi, sikap, kepribadian, hasil belajar, catatan kesehatan, latar belakang sekolah, dan kegiatan di sekolah. Juga tidak mengetahui perbedaan-perbedaan kemampuan dalam setiap individu. Yang ketiga, jika mengabaikan identifikasi kemampuan awal peserta didik, ini maka guru tidak akan mengetahui cara tingkatan pengetahuan muridnya. Selain itu, guru juga tidak akan mengetahui pengetahuan dan pembelajaran yang telah diterima oleh peserta didik dan proses belajar tidak akan sejalan antara guru dengan peserta didik.
Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan saudara sebagai calon guru. Jawabannya, dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan yaitu teori kognitif dan humanistik. Teori kognitif, menurut teori ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Hakikat belajar menurut teori belajar ini adalah suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal, sehingga melahirkan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian berdasarkan peranan pendidik, menurut teori belajar kognitif adalah sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi kognitif yang ada pada peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Kemudian teori humanistik, menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari dari proses pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan, dan umpan balik positif. Menurut pandangan teori humanistik, pendidik dituntut tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar dengan baik, tetapi harus melakukan kajian yang intensif dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Sementara peserta didik diarahkan untuk memiliki kemampuan berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik. Pertanyaan kelima, jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Jawabannya, manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai, yaitu dengan adanya rancangan atau desain pembelajaran yang dipelajari. Perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan terarah dan terorganisir, dan guru dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi selain bermanfaatnya juga dalam perencanaan pengajaran dan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yang ketiga sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid, yang keempat sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja, yang kelima untuk bahan penyusunan data agar terjadi keterseimbangan kerja, yang keenam untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya.